Assalamualaikum sahabat, masih tetap di channel kami dan ikuti terus video-video kami untuk yang selanjutnya. Sebagaimana yang telah kami bahas dalam video yang telah lalu, bahwa dalam kesempatan yang akan datang kami akan mencoba untuk berbagi pengetahuan mengolah emas dari LCD HP. Dan ini bahan yang telah kita siapkan. Ini dari rongsokan HP nih ya bos. Kita akan kupas tuntas bagaimana cara mengolah emas dari LCD HP. Baik, kita langsung saja ke pekerjaannya. Ini fleksibel dari LCD HP yang telah kita buang kacanya, dan ini beratnya itu kurang lebih setengah kilogram. Ini kurang lebih setengah kilogram. Dan untuk tahap awal kita bakar. Jadi si fleksibel ini kita bakar dulu. Kita bakar sampai menjadi abu. Namun sebelum kami lanjutkan, kami mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen, dan mungkin juga Anda bisa share ke saudara atau ke teman Anda kalau memang ini berguna. Dan semoga saja, saya berharap video ini berguna untuk pengetahuan kita, karena ini tanpa ada rekaan atau manipulasi. Ini kita akan langsung bahas dari awal pemrosesan sampai menjadi emas bos. Ini kita akan mengolah sampai menjadi emas. Nah, ini setelah kita bakar, bila mana asap sudah menjadi putih, ini asapnya tidak hitam tapi sudah putih dan mati, jadi dipanasin dari bawah juga, nanti nyala ke atas. Nah, nanti kalau sudah nggak ada unsur plastiknya, ini akan mati sendiri. Nah, seperti ini, berarti ini udah menjadi abu. Dan sedinginkan, setelah dingin, Anda bisa menghaluskannya dengan digerus. Kalau tidak punya mesin, Anda bisa menumbuknya. Syukur-syukur kalau ada, Anda bisa juga pakai mesin gelondong. Nah, kayak seperti ini. Lalu si bahan itu kita masukkan ke mesin gelondong, dan siapkan kita mesin gelondong ini kita gelondong dengan keadaan kering tanpa dibasahi dulu. Kita masukkan besi penghancurnya lebih dulu, lalu kita masukkan bahan yang telah dingin tadi, yang telah kita bakar. Ini saya pakai gelondong yang ukuran kecil. Yang penting kita itu efektif. Jadi jangan buat apa besar kalau tidak berguna, tapi walaupun kecil yang penting kita efektif dan bisa digunakan dan bisa menghasilkan. Dan ini adalah komponen dari fleksibel LCD HP tersebut. Nah, baru kita langsung masukkan saja ke dalam mesin gelondong. Kita akan menghaluskan ini barang menjadi halus. Kita langsung masukkan ke gelondongan. Hati-hati kalau kita masukin mesin seperti dari mengolah LCD HP, dari LCD HP, karena biasanya di bahannya ini masih ada belingnya dikit-dikit. Jadi hati-hati, jangan sampai melukai tangan Anda. Dan kita ini masukkan semua. Jadi yang pertama itu, karena ini akan kita 2 kali gelondong ya.
kita akan menggelondong barang ini 2 kali. Yang pertama kita gelondong itu dengan gelondong barang itu dalam keadaan kering. Setelah masuk semua, baru kita tutup mesin gelondongnya dan kita pantek pakai kuncian biar barang tidak jatuh. Nah, begini proses pemasangan gelondongan. Jadi untuk Anda pemula, Anda bisa paham karena di sini kami menayangkan video ini tanpa rekaan tapi langsung. Jadi kami memproses langsungnya sendiri, kita bicara langsung sendiri juga, terus dan ini metode pengolahan ini tanpa memakai banyak obat kimia, jadi tidak terlalu berbahaya ke kita. Setelah masuk semua, kita putarkan mesin gelondongnya. Ini sekitar 5 sampai 10 maaf, ini sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, sesudah perkiraan 15 menit kita keluarkan. Lalu kita siapkan wadah. Dan untuk yang pertama, kalau Anda mengeluarkan dari gelondong barang yang digelondong, ini untuk pemula perlu diketahui kalau kita mengeluarkan barang, yang pertama kita keluarkan itu besinya dulu ya. Jangan kita ambil barangnya, besinya didiamkan di dalam. Jadi besi penghancurnya kita keluarkan dulu. Nah, seperti ini. Kita keluarkan dulu. Setelah dikeluarkan, baru bahannya kita ambil dan kita siapkan saringan. Kita siapkan saringan karena di bahan ini ada besi, ada tembaga. Jadi bahan yang kasar, yang besar-besarnya nanti kita saring, jangan dihancurkan semua gitu. Maksudnya jangan diolah langsung, dibakar semua nanti dalam proses pembolionan. Itu yang dibakar itu yang bahan yang halus. Dan nanti yang kasarnya kita ambil lagi, kita masukkan kembali ke gelondongan dengan metode gelondong basah. Nah, ini seperti ini, diayak. Kita keluarkan semua bahannya lalu kita ayak. Nah, ini untuk yang kasarnya. Nah, ini untuk yang kasarnya. Yang kasar kita masukkan kembali nantinya. Nah, kita keluarkan dulu semuanya. Ini bahan dari 1/2 kilo ya. Dan nanti kita akan tahu akan lihat jadinya berapa miligram atau berapa gram dari 1/2 kilo bahan LCD ini, atau kita nilai langsung jadi duitnya juga, duitnya saja. Biar kita paham. Jadi hitung-hitungannya nanti kalau kita mau berbisnis, kita pakai istilahnya kita beli bahan langsung LCD, kita dari pengepul LCD terus kita ngolah. Kalau kita sudah tahu di hitungannya, berarti kita kan bisa menilai keuntungannya. Ini dari 1/2 kilo bahan fleksibel LCD itu nanti kita akan lihat menjadi berapa duit hasilnya. Karena terus terang ini saya bikin, sebetulnya barang ini semuanya banyak, cuman saya sengaja mengambil 1/2 kilo ini untuk berbagi pengetahuan dan biar sahabat kami yang mau terjun di mengolah emas, kita tahu hitungannya gitu, prediksiannya dalam hitungan matematiknya berapa harga dari fleksibel tersebut atau dari LCD mentahan yang masih ada fleksibelnya, lalu kita guntingin sampai menjadi bahan, sampai menjadi emas, itu berapa hitungannya gitu kan. Jadi kita paham. Nah, ini untuk yang kasarnya kita masukkan lagi karena di bahan yang kasar itu masih ada barang-barang yang nempel
atau debu-debu dari komponen ini yang nempel, karena yang kita ambil itu abunya ya. Jadi bahan ini tidak ada yang halus itu tidak ada yang dibuang. Bahan yang halus yang abunya dari pembakaran barang tersebut tidak ada yang dibuang. Nah, untuk tahap kedua, setelah diayak, ini diayak, lalu kita akan dimasukkan lagi ke gelondong ini. Nah, ini bahan yang kasarnya. Nah, kita masukkan lagi ke mesin gelondongan. Nah, kalau Anda tidak ada mesin gelondongan, Anda bisa mencucinya atau menumbuknya tapi dengan memakai air. Ini untuk yang pemula. Kalau punya barang sedikit, kira-kira 2 kilo atau 3 kilo dari kita kumpulin dari limbah. Nah, Anda tidak ada mesin. Kalau tidak ada mesin, Anda bisa menumbuknya. Ya, yang pertama Anda tumbuk kering, yang kedua Anda setelah disaring yang kasarnya ditumbuk lagi pakai air. Dalam metode perostingan seperti ini biasa disebutkan dengan gelondong basah. Jadi ada gelondong kering, ada gelondong basah. Nah, untuk tahap yang kedua itu adalah gelondong basah. Baik, namun sebelum kami lanjutkan, sekali lagi kami mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa di-share. Nah, setelah barang ini yang halusnya, nah untuk yang halusnya, lalu kita di magnet. Kita ini si debu ini kita magnet. Kenapa kita di magnet? Karena di sini ada gram-gram besi. Nah, ini untuk gram-gram besinya juga kita ambil lagi, kita masukkan ke dalam gelondongan. Kita gelondong ini karena di gram besi tersebut ada bahan atau debu-debu yang nempel ikut di magnet. Kita jadi masukkan lagi ke dalam gelondongan dengan maksud kita akan mencucinya atau menggelondong. Itu maksudnya menggelondong basah itu mencuci lumpur dari bahan-bahan yang menempel di komponen, maksudnya di besi, di tembaga atau di limbah-limbah apa saja yang sisa dari pembakaran tersebut kita cuci gitu maksudnya. Nah, nanti cuciannya kita ambil. Nah, seperti ini. Oke, kita masukkan mesin besi penghancurnya atau besi penumbuknya. Kita pakai 3 saja. Nah, ini adalah bahan yang sudah kita gelondong yang nanti kita akan olah untuk diambil emasnya. Nah, ini kita tambahkan air sekalian dari debu di tangan juga kita cuci, masukkan ke dalam. Sayang nih karena bahan-bahan emas itu bisa nempel di tangan. Nah, ini juga kita cuci, tapi air cuciannya tidak ada yang dibuang. Nah, setelah kita isi air, kita tutup kembali. Nah, ini seperti ini kita tutup kembali. Lalu kita kunci, dan ini air tidak akan turun. Nah, lalu kita kembali untuk menyalakan mesinnya, dan kita siapkan di bawah itu jolang atau wadah untuk penampungan nanti dari airnya, atau jaga-jaga nanti kalau ada kebocoran jadi si bahan tidak hilang gitu maksudnya, karena akan jatuh masuk ke wadah tersebut atau ke jolang yang telah saya siapkan barusan. Kemudian kita putarkan. Ini sama putarannya juga itu 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Ini untuk metode yang kedua adalah metode gelondong basahnya. Dan nanti kalau setelah 15 menit
baru kita akan mengambilnya atau merostingnya kembali. Baik, kita bersihkan dulu debu-debu dari tadi. Mungkin ada sedikit atau banyaknya debu yang tadi jatuh, kita masukkan lagi. Nah, baiklah, kita langsung saja ke proses yang selanjutnya, dan ini adalah hasil gelondong basahnya. Nah, ini debu-debu yang ada yang tadi di gelondong basah. Dan untuk kemudian setelah setelah lumpurnya itu sama airnya kita ambil, kemudian kita godok. Jadi kita didihkan, kita panggang, maksudnya kita panggang sampai bahan ini mengering. Dan setelah kering, kita satukan dengan bahan yang pertama tadi yang digelondong kering. Baik, nah inilah hasilnya. Dan kemudian untuk proses selanjutnya adalah proses pembolionan. Pembolionan itu mengambil logam-logamnya untuk diambil emas dan peraknya. Ini tahap yang selanjutnya adalah tahap pembakaran pembolionan. Dan sampai pekerjaan sampai di sini kita itu belum memakai obat kimia. Jadi sampai di sini kita belum memakai cairan-cairan kimia. Ini jelas kalau kita hitung-hitung ini irit ya. Ini pekerjaan irit atau irit modal lah. Dengan hasil yang maksimal, dan barang itu bisa dibilang disikat habis gitu. Ini disikat habis. Kalau dipakai air kimia dengan proses basah atau sistem bombing, kadang-kadang di bahan itu masih ada yang nempel. Nah, tapi kalau dibakar begini, ini habis semua, karena barang bahannya yang jadi abu semua kita ambil. Nah, untuk proses selanjutnya pembolionan, kita langsung saja ke tahap pembolionan pembakaran. Yang kita siapkan itu istilah di sini adalah kowi atau wadah untuk pembakaran dari tanah. Nah, setelah bahan yang tadi itu kita campur pakai borak supaya tidak terlalu sulit dan cepat encer, cepat mencair. Anda bisa memakai ditambahin dengan soda as dan timah. Baik, kita langsung lanjutkan. Nah, ini bahan yang tadi kita roasting, kemudian kita bakar. Nah, ini adalah borak sama soda as. Kita masukin, kita aduk di wadah ini, dan kita akan langsung membakarnya. Setelah kita dimasukkan, kita tutup atasnya dengan genteng pecah. Nah, kita tutup maksudnya biar panasnya tetap dan si barang tidak terbang, atau si debu tadi tidak terbang, dan si panas itu kembali masuk. Baik, kita langsung nyalakan gasnya, alat pembakarannya. Kita langsung kita bakar. Dan untuk proses pembolionan pun itu kadang-kadang kita melihat di YouTube seperti gampang, terus waktu kita coba ternyata banyak kegagalan. Nah, kenapa gagal? Karena dalam kegagalan itu kita tidak tahu trik atau cara untuk membakar. Nah, dalam kesempatan ini, dalam pembolionan pun saya akan membahas bagaimana cara membuang sampahnya gitu. Jadi mana bahan yang kita ambil dari tempat pembakaran itu, dan mana sampahnya yang kita buang. Karena kalau salah membakar,
terus kita bakar tanpa membuang sampah pun, sampahnya tanpa dibuang, itu lama kelamaan sekalipun lama membakar nyampe 3 jam 4 jam juga nggak bakalan beres-beres. Kalau kita tidak tahu juga untuk membuang mana sampah atau mana bahannya, tidak tahu triknya, malah bahan nanti kebuang juga. Nah, ini yang menjadi menyebabkan proses atau cara membakar itu gagal. Cara mengolah emas gagal. Nah, ini setelah kita bakar, lalu si tanah tersebut atau lumpur tersebut yang sudah dicampur dengan borak dan soda as itu sudah kelihatan mencair, nanti Anda bisa melihat seperti kita memasak telur mata sapi, antara kuning dan putih telur itu terpisah kan. Nah, seperti olahan barang seperti ini, kalau bahan itu di dalam tempat pembakaran waktu kena api itu sudah kelihatan terpisah, seperti kuning telur terpisah gitu. Nah, di luar barang tersebut adalah sampah. Dan kalau Anda mau tahu cara gimana membuang sampahnya, simak terus video ini dan jangan skip, karena ini akan bermanfaat bagi Anda untuk menjadikan Anda sebagai atau menambah wawasan Anda dalam mengolah emas. Jadi kalau Anda mendengar bahwa di komponen itu ada emas, ada perak, ada palladium, itu bukan mitos, itu real, itu memang nyata. Dan mungkin juga kalau Anda punya modal, ini bisa dipakai motivasi untuk kalau Anda mau menanyakan untuk perkumpulan, Anda bisa mendapatkan di komentar, atau Anda bisa menghubungi kami, juga Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp 082118. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, di waktu kita api itu masuk ke bahan tersebut, kalau kelihatan sudah encer, api itu jangan didiamkan, tapi api itu diputar. Diputar itu karena akan mengocek atau si bahan itu seperti dikocek dengan api. Nah, setelah encer, kita buang. Nah, ini nih proses pembuangannya, lihat. Jadi Anda bisa melihat proses pembuangannya. Ini adalah membuang sampah. Nah, ini yang saya keluarkan itu didorong dengan api keluar itu sampah. Nah, sampahnya ini dibuang keluar, dan nanti yang tersisa itu seperti yang tadi saya sudah dibilang bahwa seperti telur mata sapi. Nah, yang kuning yang terpisahnya itu sebagai kuning telur gitu. Nah, selain dari kuning telur itu kita buang. Itu contoh sederhananya. Terus kita buang dengan cara membakarnya pun, ini cara membakar. Nanti kalau karena di sini kita bakar itu pakai timah, karena mengikat bakar itu pakai timah, ini seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi sini kan ada timahnya, ada tembaga, ada kuningan, ada perak, ada emas. Nah, proses emas unsur timah itu harus habis. Nah, gimana caranya untuk menghabiskan unsur timahnya? Lihat, setelah Anda bakar dengan nah, kita jauhkan api. Nah, ini maksudnya supaya anginnya yang kena, bukan apinya. Dan ini akan menguap si timah tersebut atau bahan timah itu akan menguap tertiup dengan angin, akan menjadi asam. Itu prosesnya.
itu prosesnya itu akan menjadi asap. Nah seperti ini. Nah ini kenapa? Nah ini saya padamkan. Nah ini tanpa kita matikan mesin nih. Ini tanpa kita matikan mesin karena ini yang kita butuhkan angin. Nah angin ini maksudnya untuk menguapkan timah tersebut menjadi menjadi asap gitu. Jadi unsur timahnya habis menjadi asap. Nah setelah itu kita bakar lagi sampai mencair lagi. Nah setelah encer kita buang lagi nih, sampahnya kita buang lagi. Nah, ini yang saya keluarin adalah sampahnya. Lalu kita bakar lagi, dan nanti kalau sudah kelihatan bahannya menjadi merah kayak tembaga, berarti unsur timahnya itu sudah tidak ada. Nah kalau sudah tidak ada unsur timahnya, baru kita ambil. Dan nanti kita kasih contoh seperti apa bolionnya dari setelah unsur timahnya hilang. Kita bakar terus. Ini pembakar ini itu mencapai, untuk proses pembolionan satu kali bakar itu dengan, karena kita ini prosesnya proses cepat dan tidak memakai steam blower, karena yang kita olah ini untuk contoh hanya setengah kilo bahan, Nah ini sudah beres. Nah unsur timahnya sudah habis. Nah baru kita padamkan api, kita ambil, kita jepit pakai pingset. Ini pingsetnya yang gede, dan pingset gede dan panjang juga. Lalu kita masukkan ke air dingin. Jadi kita jepit dan kita masukkan ke air dingin yang telah kita siapkan. Dan untuk tahap selanjutnya setelah ini berarti bagaimana kita memproses bahan ini menjadi untuk memisahkan antara tembaga, palladium, perak, sama emas dan kuningannya. Nah ini adalah bolion hasil dari setengah kilo bahan tadi. Baik, kita langsung ke proses selanjutnya. Sebagaimana yang telah kami janjikan bahwa kami akan membahas tuntas sampai menjadi emas. Nah untuk tahap selanjutnya kita masukkan ke dalam pinggan putih seperti ini. Lalu kita masukkan air keras. Nah baru untuk yang kesempatan kali ini kita pakai air keras. Nah baru sekarang ya, ini baru sekarang. Baru kita mulai pakai air keras. Nah jadi obat kimia baru kita pakai waktunya baru sekarang. Itu untuk memisahkan mana tembaga, mana emas, dan emasnya itu akan terpisah. Nah ini yang kelihatan seperti debu hitam itu adalah emas. Dan untuk perak, tembaga, kuningan, palladium itu menjadi air. Nah setelah habis bolion tersebut dan tersisa abu hitam seperti ini, kita bersihkan. Karena ini tidak akan hanyut, tertinggal di atau mengendap ada di dasar air. Nah seperti ini, kita buang airnya, dan airnya itu jangan dibuang tapi ditaruh di dalam wadah, karena di air ini masih tersimpan logam perak, logam palladium, ada tembaganya, dan nanti kita akan ambil logam-logam tersebut. Kami dalam video yang akan datang, kami akan mencoba berbagi bagaimana cara mengambil perak dari air ini. Dan mungkin dalam video yang akan datang juga kami akan mencoba
membahas mengambil peraknya dari guntingan kaca LCD, dari kaca-kaca LCD. Nah, untuk kesempatannya kali ini kami mengolah emasnya, dan untuk yang akan datang kami akan mencoba untuk mengambil peraknya. Nah, ini adalah yang tersimpan di bawah itu, atau yang ada di dasar air adalah ini yang hitam itu bukan debu, tapi ini emas murni. Nah, kita bersihkan, kita cuci pakai air. Nah, ini harus pelan-pelan, airnya kita turunkan, dibuang. Nah, kita cuci lagi pakai air lagi hingga warna birunya itu sudah tidak kelihatan. Nah, seperti ini. Dan untuk yang terakhirnya kita mencuci itu pakai air panas. Kita bisa pakai air termos atau air dispenser yang sudah dipanaskan. Nah, ini seperti ini. Ini sudah tidak kelihatan biru kan? Airnya sudah kelihatan bening. Ini air cuciannya sudah bening. Berarti itu unsur perak, unsur tembaga, unsur palladium itu sudah hanyut, sudah pindah akhirnya itu atau ke wadah tersebut. Dan ini yang tersimpan. Nah, yang hitam ini adalah bubuk emas murni. Dan untuk tahap selanjutnya adalah bagaimana menyatukan emas ini. Nah, serbuk-serbuk emas ini kita akan satukan menjadi butiran emas. Butiran emas ini bisa mencapai 97-98% nih. Nah, kita siapkan wadah kowi lagi. Ini khusus kowi cukim atau kowi untuk pembakaran emas. Kita masukkan ke sini. Nah, ini. Nah, untuk barang yang tersisa Anda bisa mencipratnya pakai air. Nah, ini mencipratnya pakai air, dan nanti biarin ada air juga, dan nanti juga kena di api, airnya akan mengering. Nah, kita siapkan sudah masuk di kowi di tempat pembakaran. Ini untuk pembakaran emas murni. Kemudian kita kasih borak. Dan untuk yang terakhir kali ini, jangan memasukkan selain dari borak. Jangan memasukkan soda as, jangan memasukkan soda api, jangan memasukkan timah. Itu harus kowi bersih dan borak, hanya 2 macam. Nah, kemudian kita bakar pelan dulu. Kita nyalakan dan kita bakar pelan dulu. Jadi jangan dikasih tekanan angin yang terlalu tinggi, atau jangan terlalu keras anginnya. Kita bakar. Dan nanti kalau sudah kelihatan memerah, baru buangan angin dari mesin kita tutup, kita salurkan ke api ini gitu. Nah, ini seperti ini kita bakar. Nah, ini proses ini bakalan lama sebelum ini sudah beres. Baik, kita bakar sampai menyatu serbuk-serbuk tersebut. Karena serbuk yang seperti abu tadi, waktu kena api dengan tekanan 800 sampai 1000 derajat, tekanan api yang kencang, itu bukannya hilang tapi akan menyatu menjadi butiran emas. Nah, kita bakar pakai seperti ini. Sekali lagi, kalau alat pembakarnya itu harus yang bersih. Baik, ini sudah beres kayaknya nih, sudah jadi logam. Kita siapkan wadah lagi, dan kita kasih air. Nah, baru kita ambil dan kita jepit. Nah, ini emasnya kita jepit. Nah, demikianlah pembahasan kali ini. Kami sudah membahasnya secara tuntas tanpa ada sedikit pun yang kami sembunyikan, karena kami pun
merasa akan lebih bahagia kalau apa yang kami bagikan ini atau saya bahas ini benar-benar bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya, atau mungkin menjadi peluang untuk kita, setidak-tidaknya pengetahuan bertambah. Karena untuk para pemula di dunia limbah, kita akan lebih tahu. Dan ini hasilnya emas dari olahan kaca LCD nih. Nah, ini adalah emas hasil olahan dari kaca LCD. Nah, ini emasnya. Nah, inilah hasilnya. Ini dari setengah kilo barang. Nah, ini hasilnya. Nah, demikianlah sahabat dimanapun berada, sekali lagi semoga bermanfaat dan salam sukses selalu, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan dukung terus channel kami. Wassalamualaikum.